Nama saya Nur Afni Maftuhah dengan NIDN 0218098302. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Kesehatan Lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Saya mengampu pada mata kuliah di bidang kesehatan lingkungan. Pada video pembelajaran yang saya lakukan adalah pada mata kuliah sanitasi pemukiman yang merupakan mata kuliah institusional yang mengacu pada visi misi program studi kami, yaitu unggul dalam bidang sanitasi total berbasis masyarakat yang islami, berkemajuan, dan inovatif. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek yang dilaksanakan pada mahasiswa tingkat 2 semester 4. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian yaitu 14 kali pertemuan materi teori, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah sanitasi pemukiman merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa kesehatan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan mengenai konsep sanitasi pemukiman, standar dan baku mutu sanitasi pemukiman, identifikasi masalah sanitasi pemukiman, pemeriksaan kualitas sanitasi pemukiman, intervensi, dan juga pemecahan masalah pada sanitasi pemukiman. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 1. Menjelaskan konsep dasar perumahan dan pemukiman, 2. Menjelaskan kebijakan pemerintah tentang sanitasi pemukiman, 3. Menjelaskan parameter persyaratan perumahan dan pemukiman sehat, 4. Menjelaskan permasalahan air bersih dan kualitas udara di kawasan pemukiman, 5. Melakukan penilaian tentang rumah sehat, 6. Melakukan identifikasi masalah sanitasi pemukiman, 7. Melakukan pemeriksaan kualitas sanitasi pemukiman, 8. Melakukan intervensi dan pemecahan masalah sanitasi pemukiman. Materi pembelajaran terdiri dari pengertian, tujuan rumah dan sanitasi pemukiman, kebijakan pemerintah tentang sanitasi pemukiman, parameter persyaratan perumahan dan pemukiman sehat yang meliputi lokasi, kualitas udara, tanah, sarana prasarana lingkungan, vektor penyakit, aspek rumah sehat, permasalahan air bersih dan kualitas udara, identifikasi parameter pengawasan lingkungan pemukiman yang berpotensi menimbulkan masalah, praktek pemeriksaan kualitas sanitasi pemukiman, dan intervensi pemecahan masalah pada sanitasi pemukiman. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan tatap muka menggunakan metode ceramah, yaitu memberikan penjelasan materi secara lisan serta tanya jawab agar tercipta interaksi yang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dengan metode pembelajaran self-directed learning untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keahlian dan prestasi. Selanjutnya dilakukan dengan cara diskusi kelompok dalam memecahkan suatu kasus atau masalah. Cara berinteraksi dengan mahasiswa yaitu dengan cara tanya jawab pada saat proses perkuliahan, melakukan diskusi kelompok, serta melakukan umpan balik terhadap jawaban mahasiswa dalam memecahkan suatu kasus. Mahasiswa dapat bertanya melalui grup WA, email dalam meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan juga dosen. Berdasarkan pedoman akademik pada Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang, bahwa sistem penilaian mahasiswa didapatkan dari nilai tugas dan latihan sebesar 60%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 15%, dan ujian praktek 15%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada mata kuliah sanitasi pemukiman, di mana pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Yang sebelumnya pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sanitasi pemukiman. Ya.
sebelum kita ke materi, untuk seluruh mahasiswa apakah hadir semua? Hadir. Tidak ada yang izin pada hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya dapat hadir dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah sanitasi pemukiman. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sanitasi pemukiman pada perkuliahan pertemuan ketiga. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan bahas terlebih dahulu materi pada pertemuan kedua, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sanitasi pemukiman. Boleh dari perwakilan mahasiswa, kira-kira materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sanitasi pemukiman. Boleh dari sini dulu? Kemarin yang Ibu sampaikan itu luas ventilasi alamiah permanen minimal memenuhi aturan 10% Ibu. Ya, jadi ada luas ventilasi minimalnya 10%. Ya, selain itu ada lagi? Selain itu langit-langitnya harus kuat Ya. dan mudah dibersihkan, menghindari bahaya kecelakaan fisik. Iya, jadi ventilasinya itu minimal harus terbuat dari bahan yang kuat sehingga kemungkinan kecil terjadinya suatu kecelakaan atau kejadian kecelakaan atau kejadian yang berakibat dari atap-atap yang kurang kuat gitu ya, meminimalisir kejadian kecelakaan. Kemarin Ibu ada jelasin tentang kebijakan pemerintah sanitasi pemukiman itu berbagai peraturan dari undang-undang tentang pemukiman di rumah-rumah warga itu harus memenuhi syarat seperti air bersih, memiliki jamban sehat dan masih banyak lain. Ya, jadi sarana air bersihnya ya, jamban sehat. Terus setelah itu seperti yang dijelaskan sebelumnya sama ventilasi dan juga ada atap-atap rumahnya ya, karena sarana air bersih memang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, selanjutnya Untuk kebijakan itu ada pencahayaan alami. pencahayaan alami. Jadi adanya pencahayaan ya, karena itu termasuk dalam kategori rumah sehat. Iya. Oke, selanjutnya kelembapan bisa. Kepadatan hunian. Iya, kepadatan hunian. Jadi kepadatan hunian itu juga berpengaruh terhadap sanitasi pemukiman atau pemukiman sehat ya. Baik, jadi materi yang sebelumnya sudah dipahami oleh ya. Jadi di sini ada konsep dasar rumah sehat, ada parameter penilaian komponen rumah, ada sanitasi dan lingkungan, ada juga perilaku penghuni dan juga pemeliharaannya. Konsep dasar rumah sehat. Rumah sehat itu yang seperti apa? Rumah sehat ciri-cirinya adalah mempunyai ventilasi yang cukup. Jadi adanya ventilasi yang cukup, adanya ventilasi sehingga berpengaruh terhadap pertukaran udara, sirkulasi udara. Ya, terus selain itu ada apa lagi? Pencahayaan alami. Karena rumah kalau yang tidak ada pencahayaan alaminya, rumah itu akan menjadi lembab. Kalau lembab akan timbul bakteri, mycobacterium atau apa lagi? Ya, jamur. Kenapa sarana pembinaan? Karena di rumah fungsi dari rumah bukan hanya sebagai struktur fisik ya, untuk berteduh, tetapi juga sebagai wadah utama untuk membina hubungan dengan anggota keluarga. Landasan hukum dan standar nasional. Jadi landasan hukumnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999, ada juga Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan rumah. Jadi ini yang berurusan dengan landasan hukum dan standar nasional. Jadi kemampuan fisik anak itu berkembang. Ya, kalau kondisi rumah sehatnya saja tidak terpenuhi, anggota keluarganya, terutama anak-anak juga fisiknya akan kurang. Ya, daya tahan tubuhnya juga akan lemah, tidak kebal seperti itu. Jadi manfaat rumah sehat bagi keluarga yang pertama meningkatkan derajat kesehatan, yang kedua mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak, yang ketiga
langit-langit ya. Tadi material dari lantai, struktur dinding, sama kondisi langit-langit. Nah, untuk kondisi langit-langit ini di sini wajib dirancang dengan ketinggian yang cukup. Luas lubang ventilasi ini memastikan ketersediaan ventilasi permanen minimal 10% dari luas lantai. Ya, terus intensitas cahaya alami. Jadi intensitas cahaya alami yang masuk itu ya, menjamin pencahayaan alami yang cukup untuk menerangi seluruh ruangan dengan intensitas minimal 60. Ya, atau safety tank. Ya. Di sini apa konstruksinya harus air. Jarak aman sumber airnya berapa? 10 km. Selanjutnya adalah perilaku penghuni dan pemeliharaan. Ya. Jadi untuk selanjutnya tentang perilaku penghuni dan pemeliharaan. Di sini ada kebiasaan membuka jendela. Siapa yang terbiasa membuka jendela pagi, sore, gitu? Tidak ada. Berarti tidak ada ventilasi yang masuk. Ada. Kalau kita libur, usahakan dibiasakan untuk membuka jendela. Jadi buka jendela pada saat pagi-pagi itu bisa adanya sirkulasi udara, pertukaran sirkulasi udara yang tadinya kurang segar udaranya, begitu jendela dibuka masuk, jadi segar. Ya, jadi biasakan untuk membuka jendela. Jadi di sini kebiasaan membuka jendela berakibat pada sirkulasi udara, terus desinfeksi alami, dan juga pada pengaturan suhu. Pada sirkulasi udara dengan membuka jendela setiap pagi secara konsisten, ya, itu memastikan pergantian udara kotor dengan udara segar. Nah, di sini ada pengelolaan vektor penyakit, di mana pengelolaan vektor penyakit ini berfungsi untuk mengendalikan populasi nyamuk, terus sanitasi lingkungan rumah, dan selanjutnya penggunaan alat pelindung. Pada pengendalian populasi nyamuk ini apa yang bisa dilakukan? Menguras bak penampungan air. Kalau kita di rumah atau di kos-kosan itu ada bak penampungan air, ya usahakan dalam 1 minggu itu kita biasakan untuk menguras. Sebaiknya berapa dalam 1 minggu, berapa kali? 2 sampai 3 kali sekitar lingkungan rumah, ya. Jadi biasakan untuk membersihkan lingkungan rumah sehingga kondisi lingkungan rumah itu bersih dan apa? Tidak ada penumpukan sampah, ya. Terus selanjutnya penggunaan alat pelindung. Jadi memasang kawat kasa pada lubang ventilasi dan menggunakan kelambu, ya, untuk meminimalisir kontak fisik dengan vektor. Sebenarnya selain kita menggunakan kawat kasa dan kelambu, kita juga bisa menggunakan apa? Lotion, ya, lotion. Jadi menggunakan lotion sebelum kita tidur, menggunakan pakaian panjang sebelum tidur, ya. Terus bisa juga dengan menggunakan apa yang sekarang sedang biasa dipergunakan di rumah, obat semprot nyamuk. Ada juga yang dalam bentuk semprot, ada juga yang dalam bentuk hit atau semprot gitu ya. Jadi bisa menggunakan kawat kasa. Kawat kasa itu biasanya dipasang di ventilasi, kelambu, lotion, pakaian panjang, ya, atau semprotan nyamuk dalam bentuk cair maupun dalam bentuk padat, ya. Selanjutnya perawatan kebersihan harian. Jadi kita perlu melakukan perawatan kebersihan harian. Kebersihan lantai, pengelolaan sampah, sama sanitasi perawatan. Pada kebersihan lantai melakukan kebiasaan untuk menyapu, mengepel, ya, sehingga apa? Sehingga ruangan itu bersih, bebas dari dapat diminimalkan dari kejadian akumulasi debu dan kuman. Jadi kalau kita sapu, kalau kita pel, kondisi rumah itu tidak akan banyak debu, tidak akan berkembang biaknya
kuman ya. Jadi rutin dilakukan. Bagaimana cara kita merutinkan untuk menyapu, mengepel ya, baik itu kos-kosan ataupun di rumah. Pengelolaan sampah, jadi membuang sampah dapur dan sampah rumah tangga itu ke tempat pembuangan akhir ya, diusahakan. Kalau memang tidak ada tempat pembuangan akhir, bisa dilaksanakan di tempat pembuangan sementara. Itu materi kita pada pagi hari ini yang sesuai dengan materi tentang sanitasi rumah sehat. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok ya, dengan 2 materi. Nanti didiskusikan sesama anggota kelompok, dan setelah diskusi nanti langsung kita bahas bersama-sama ya. Ya, kita ada tugas kelompok setelah materi tadi dijelaskan ya. Jadi ada yang harus didiskusikan. Kita bagi menjadi 2 kelompok yang bahasanya tentang permasalahan air bersih dan kualitas udara di kawasan perumahan. Jadi seluruh mahasiswa yang sudah terbagi menjadi 2 kelompok nanti akan berdiskusi ya. Jadi ada 2 materi, yaitu permasalahan air bersih di pemukiman. Kelompok ini ya, permasalahan air bersih di pemukiman. Terus yang kelompok kedua tentang tantangan kualitas udara di lingkungan hunian. Jadi yang berkaitan dengan kualitas udara di lingkungan hunian. Nanti silahkan didiskusikan ya. Permasalahan air bersih di pemukiman itu apa saja? Ya, yang ditimbulkan dari adanya permasalahan air bersih di pemukiman apa saja yang ditimbulkan? Terus dampaknya apa? Bagaimana cara pencegahannya? Setelah diskusi selesai, nanti akan kita bahas kesimpulan dari 2 masalah yang ada tersebut. Satu dulu, ya. Jadi permasalahan air bersih di pemukiman apa saja yang ditimbulkan dari adanya air bersih? Untuk yang pertama itu ada dari dampak kesehatan, Bu. Ya, dampak kesehatan. Bisa ke penyakit seperti waterborne disease Ya, yang disebabkan waterborne melalui disease. air. Ya. Contohnya apa? Contohnya yang disebabkan oleh air. Penyakit diare, Boleh, penyakit diare yang memang sering terjadi ya. Iya. Ya. demam tifoid dan kolera. Demam tifoid dan kolera. Masalah air bersih di pemukiman tadi dapat menimbulkan penyakit dari air yang kurang bersih ya. Jadi bisa seperti contohnya penyakit diare, penyakit kolera, dan juga penyakit demam tifoid. Nah, bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi suatu penyakit tersebut? Apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi ketersediaan air bersih itu ada terus seperti itu ya? Atau bisa dikatakan dari penyebabnya tadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi agar tidak terjadinya suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya air yang kurang bersih atau kurang sehat tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Untuk pencegahannya itu penerapan jarak aman sanitasi, itu seperti memastikan jarak antara titik sumur. Jadi memastikan jarak antara titik sumur dengan sumber air bersih atau sumber air pencemar ya? Iya, Sumber airnya. sumber air bersih dan Sumber air bersih pencemar. dan sumber air pencemar. Iya. Terus selain itu ada tangki septicnya yang kedap air. ya tangki septic tank yang harus dalam kondisi kedap air. Ya, bisa ditambahkan? Silakan. Ya. Selain tadi tangki air yang kedap air sama jarak antara sumber air dengan pencemar. Ya, apa? Melakukan pemeriksaan kualitas air. Oh ya, melaksanakan pemeriksaan kualitas air secara berkala ya, sehingga kita tahu dari kualitas air itu apakah memang memenuhi untuk kita konsumsi ya. Terus Pengolahan air seperti filtrasi. adanya pengolahan air yang bisa dilakukan, contohnya seperti filtrasi ya. Terus Ada lagi? perebusan airnya. Oh iya, merebus air dalam kondisi yang sudah di titik didih ya. Karena kalau kita
merebus air belum dalam kondisi titik didih dan kita konsumsi, bisa juga kita sakit perut. Ya, ya boleh silakan. Ya, apa yang bisa ditimbulkan dari adanya polusi udara tersebut? Kualitas udara yang kurang terpenuhi itu bisa menyebabkan penyakit ispa. Iya, penyakit infeksi saluran pernafasan akut dapat menimbulkan suatu penyakit ispa. Terus selain itu, jika memang polusi udara terkontaminasi, selain itu juga dapat berakibat pada kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk pengendalian tersebut? Menyediakan ventilasi yang cukup, Adanya ventilasi yang cukup, membuka jendela secara rutin, ya membuka jendela secara rutin, tidak membakar sampah. tidak membakar sampah sembarangan, karena kalau kita membakar sampah otomatis udaranya akan Tambah buruk lagi. tambah buruk dan ya itu tadi terkontaminasi ya udara di lingkungan sekitar itu. Kan Kepadatan hunian yang tinggi, Bu. kepadatan hunian yang tinggi Ya, berakibat bisa menyebabkan kurangnya udara oksigen, ya, dan juga kurangnya bisa oksigen. menyebabkan penularan penyakit. Ya, karena kalau kepadatan itu ya penduduk itu kepadatan hunian ya, kepadatan hunian atau kepadatan dalam satu kondisi di rumah itu ya berbagi oksigen ya, terus sirkulasinya juga kurang karena sudah adanya padat tadi, sudah melebihi dari batas yang seharusnya. Apalagi yang satu tadi? Ya, kepadatan sampah tadi lah ya. Ya, jadi kesimpulan dari permasalahan air bersih di permukaan dan juga tantangan kualitas udara di lingkungan. Jadi permasalahan air bersih yang ada di pemukiman, kalau memang air bersihnya yang tersedia kurang, bahkan adanya air bersih yang sudah terkontaminasi, ya, itu dapat mengakibatkan beberapa penyakit. Ya, contohnya kalau penyakit yang berhubungan dengan air tadi ada menyebabkan diare, bisa juga kolera, bisa juga demam tifoid ya. Jadi itu makanya kita harus memperhatikan dari kualitas air yang kita pergunakan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Salah satunya tadi dengan cara filtrasi, terus dengan cara pengecekan dari kualitas air bersih itu secara berkala ya. Karena kalau tidak secara berkala bisa jadi ya, kesimpulan dari tugas kelompok analisis permasalahan air bersih dan kualitas udara di kawasan pemukiman. Yang pertama yang ditimbulkan dari adanya permasalahan air bersih adalah dapat menyebabkan penyakit diare. Selain itu dapat menyebabkan kolera. Satu lagi tadi ada demam tifoid. Nah, yang bisa dilakukan agar terhindar dari masalah kesehatan tersebut yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pada kualitas air bersih atau pada kualitas air. Jadi kita melaksanakan pemeriksaan pada kualitas air secara berkala ya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara filtrasi. Selain itu juga kita dapat mengantisipasi dari sumber air bersih dari tercemar. Ya, jarak dari sumber air bersih dengan jarak sumber pencemarnya ya. Itu jadi bisa dilakukan dengan cara filtrasi, bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan secara berkala pada kualitas air bersihnya. Terus bisa juga memasak air minum ya sampai ke titik didih sehingga dia air itu jika kita rebus dengan titik didih yang cukup itu akan menghasilkan kualitas air minum yang baik, tidak dapat mengakibatkan ya mungkin sakit perut gitu ya. Jadi itu tadi. Yang selanjutnya pada kualitas udara di kawasan perumahan atau hunian tadi yang bisa ditimbulkan seperti ispa, terus asma ya, karena polusi udara itu dapat berakibat pada infeksi saluran pernafasan akut, bisa juga ke asma karena polusi udara yang ditimbulkan tadi penyakitnya itu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi ispa, agar udara itu tidak terkontaminasi? Apa yang dapat dilakukan? Jadi salah satunya dapat mengupayakan penanaman pohon
pada setiap rumah, karena untuk menghindari dari adanya polusi udara. Apalagi yang rumahnya di depan jalan raya, itu lebih bagus ada penanaman pohon pada depan rumahnya, sehingga udara debu itu bisa diserap langsung oleh tanaman atau pohon. Selain itu yang dapat diupayakan membuka jendela. Jadi ada sirkulasi udara masuk keluar dari jendela. Ya, ada lagi? Selain itu tidak membakar sampah sembarangan, karena hasil dari sampah atau pembakaran sampah itu polusi atau asap ya, itu akan berdampak terhadap kesehatan. Jadi itulah kesimpulan dari tugas kelompok yang berkaitan dengan analisis permasalahan air bersih dan kualitas udara di kawasan perumahan. Untuk pertemuan selanjutnya, pada pertemuan keempat nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara kita untuk menilai atau inspeksi sanitasi pada pemukiman ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan menilai dari perumahan itu bagaimana ini termasuk dikatakan perumahan sehat atau bukan. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang inspeksi sanitasi perumahan sehat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita, pada pertemuan perkuliahan ketiga pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa, dan semoga juga dapat langsung diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan kualitas atau penilaian rumah sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi